Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Cinescape. Udah lupa nama show-nya. Shit man. Hari ini gue dapet tamu yang sangat spesial banget. Manusia paling sibuk sedunia di Jakarta dan dunia. Di depan gue ada orang yang sembunyi di balik mikrofon. Di depan gue ini ada maskot Gaffer kecintaan gue. Halo. Dan sebelah gue ini ada Robin dari Focus Equipment. Thank you maskot buat waktunya kesini, main-main kesini dan gue jebak seperti biasa. Konsultasi yang kata dia bilang nih lampunya kurang rapi, jadi harusnya setelah episode ini lampunya lebih rapi sih harusnya. Habis ini Pak. Habis ini lebih rapi gitu. Jadi kita lihat. So ini Scott, gue itu kenal lu udah dari tahun berapa ya? Wah lama tuh Pak. Lama ya? Hitungannya berapa film gitu Iya, Pak. tapi lu jangan sembunyi di mic dong. Iya, Nah, Gini ya, set. nah gitu. Pokoknya itu nggak berapa lama setelah lu selesai The Raid atau Berandal sih, gue lupa deh. Selesai Berandal ya? Berandal. Berandal dulu ya. Oke, jadi lu kan pokoknya gini, yang gue inget itu lu dulu lamanya di Bajai Bajuri, Iya. ya kan? Terus lu ketemu gengnya di The Raid pertama, Mm-mm. udah itu Berandal ya. And then the rest is history. Ceritanya gitu. Waktu gue dikasih tahu gitu, Bin, ini ada yang namanya maskot nih dari The Raid apa segala macam. Siapa itu? Gue juga nggak tahu gitu kan. Terus ya gitu, gue ketemu satu geng kriminal. Gitu. Tapi yang serunya gini, apa namanya, dari progres kita kerja bareng gitu Scott, yang gue lihat tuh lu mau ngikutin apa ya, perkembangan yang ada di industri film lah gitu ya, khususnya di lighting gitu kan. Terus gue pertama kali waktu itu introduce konsol yang Iya, masih benar. manual kan gitu, ini apaan gitu kan. Tapi setelah tahu prinsip-prinsipnya, tiba-tiba lu ngembangin sendiri aja gitu. Lu ngembangin sendiri sampai sekarang lu udah punya established system yang hanya lu yang tahu, gue aja nggak ngerti gitu, ini apaan ya, banyak banget iPad nih ya. Gitu. Nah, dan itu gue ngelihatnya gini, gue ngelihatnya skillnya jadi nggak hanya tentang membuat lighting, tapi manajemen skill di lapangan. Nah itu yang gue lihat itu. Nah, semua pertanyaan gue gini sih Scott, ini yang seru. Jadi gue akan nanya lighting ke lu nih pada saat ini nih. Udah gitu kan lu punya cafe ya. Lu punya cafe ya, of course lah dengan lighting yang fancy gitu kan. Tapi ini kafenya udah berapa lama nih yang terakhir? Terakhir itu sebenarnya tuh dari 2018 ya. Lumayan dong, udah lama dong. Terus tadinya kan di Kemang. Ya, terus lu pindah ke Pindah ke Bekasi ujung dunia itu deket. kan. Akhirnya deket rumah Deket aja rumah. emang deket sama base camp alat saya sengaja Iya. gitu. Kalau jadi anak-anak persiapan ya udah di situ di kafe itu aja gitu. Tapi Nana suruh bayar kopi Oh lu nggak? enggak, gratis. Enggak ada. Oh, tapi dipotong gajinya. Potong. Ini ya kalian makan-makan nih kemarin. Enggak. Nah, itu yang gini, yang jadi pas gue perhatiin dan akhirnya gue pernah main ke sana kan. Oh, gue senang banget sih. You have to come there, man. Oke. You love it. Jangan jauh, Pak. Nah, gitu, tenang, ntar ada Oges yang ngetirin, Pak Harito yang ngetirin. Selalu ya. Nah, yang gue perhatiin gitu Scott, ibaratnya lu juga bikin bisnis yang di luar industri film gitu kan, dan lu emang lagi, lu istilahnya kan lu suka banget sama kopi, sampai lu bikin kafe dan tempat makan lah di situ gitu kan. Dan yang di situ gue lihat adalah ini manajerial sih, jadi manajemennya gitu keren sih menurut gue gini. Apakah iya dari pengalaman lu punya tim lighting, lu punya sistem lighting yang lu bangun gitu kan, lu punya kemampuan dan pemikiran manajemen gitu, terus lu proyeksiin aja udah ke kafe yang lu mau bikin itu gitu. Gitu gak sih caranya gitu? Enggak, itu sih ngalir dadakan aja sih, Pak, karena emang ya suka kopi ya. Nah. Akhirnya sebenarnya sih buat tongkrongan sendiri sebenarnya. Buat tongkrongan tiba-tiba harga segitu oke gitu datang, ya udah sambil menyelam minum air akhirnya kan. Tapi lu kan punya pegawai banyak ya sana ya? Ya Lumayan. mau nggak mau harus nambah-nambah karena emang udah saking ramenya, Saking Pak. ramenya. Saking ramenya loh bos. Saking ramenya kalau weekend. Ya, rame terus sih tiap hari sih. Cuman kan sebenarnya gini, itu sama nggak sih lu ngurusin pegawai lu ya
sama anak buah lu tuh Oh, di beda Pak, lighting? harus lembut kalau pegawai kopi Pak. Oh, oke. Beda Pak. Oh, kalau pegawai lighting lu bisa lu tampar-tamparin. Tapi gue yakin sih ada sih pasti cara memanage atau saling mengisi gitu loh, yang biasanya di kopi lu gue ngurusin gini di lighting gue begini gitu, kurang lebih sih. Kalau gue ngeliatnya gitu ya, kalau gue ya rasa-rasanya kayak gitu loh. Nah, terus kalau gue boleh tahu gitu, pendapatan lu dari orang film sama lu punya kafe gedean mana? Sejauh ini ya gede di film Pak. Oh, masih gede di film? Masih gede di oke. film. Wow, oke. Karena saya kan harus gaji karyawan, belanja. Kalau di film kan kita nggak ngapa-ngapain, udah terima duit aja Oh, per project. ya Jadi kan? anak-anak nggak minta gaji. per project. Oh, nggak minta kasbon, tapi selalu yang minta kasbon. Nah, selalu kalau kasbon. Itu kayak problem semua tim sih. Coba ya inget ya anak-anak yang maskot yang Gede nonton di ya. income-nya gede di film, cuman kan film nggak tiap hari. Iya, betul. Kadang 6 bulan sekali, ya nggak? Iya. Udah. Kalau kafe kan per bulan, ya ada lah buat makan. Tapi sorry, kan kebutuhan tiap film kan beda dan mungkin ada beberapa dari pretelan kamu tuh yang ya pasti akan di-recycle untuk pemakaian film. Tapi kan juga ada projectnya tambah besar atau ada special case yang kamu mesti pikirin, oh ini nggak mungkin gue punya T-grip ini yang akan bisa itu. Ya, dilihat kita permasalahan nextnya kan, kesulitan apa, mungkin kita ada penambahan mestinya gitu. Kalau recycle enggak. Penambahan iya, wah gue harus ada ini gitu, selalu begitu. Tapi berarti banyak barang yang kebuang setelah itu nggak? Ya kayak tadi yang saya mau kasih Pak Unai tadi. Oh, itu kebuang. Oh, brengsek, gue kira tuh dia baik. Pantesan gratis. Tadi lu mau buang barang ke gue. Makasih loh. Sama-sama. Oh gitu. Nah, tapi kalau nggak, sebenarnya gini sih Scott, kenapa gue nanya itu karena memang sekarang ini kan ya 3-2 tahun terakhir ini tuh cukup tangguh nih buat kebanyakan teman-teman kita ya, termasuk kita juga gitu loh di industri kita gitu, bahwa kayak project itu nggak sebanyak dan tidak sebesar dulu. Misalnya kita ngomong iklan gitu kan, iklan tuh yang dulunya budgetnya lumayan gede gitu, sekarang jadi kecil banget gitu kan, jadi sistem paketan dan segala macam gitu. Terus film juga nih mulai film banyak tapi pemainnya juga banyak, jadi kuenya juga jadi dibagi-bagi juga nih, dari kue besar itu tetap pemainnya banyak jadi baginya kecil-kecil juga, jadi banyak juga yang karena terlalu quote and quote tanda kutip bergantung dengan apa yang dia bisa gitu ya, jadi sebagai kru misalnya gitu kan, jadi begitu dia nggak ada kerjaan susah nih, sesak napas nih gitu kan. Nah cuman kan kalau gue ngeliat lo gini, lo pas lagi sepi banget gitu kan, ya dibilangin santai nggak santai, cuman lo masih bisa napas gitu karena lo tuh ada usaha lain gitu loh di kafe kan gitu loh. Nah sebenarnya yang gini loh, yang pengen nanya sama lo dan mungkin lo bisa share sama kita semua tuh, prinsipnya apa ya, supaya kalau misalnya lo lagi sepi jobnya nih, nah lo nggak sesak napas nih, jadi lo punya hal yang lain gitu. Apakah lo harus berani punya modal dulu kah, atau lo kerjain apa yang lo suka, atau lo lihat peluang? Ini gue nanyanya dari sisi seorang pebisnis nih sebenarnya. Kalau dari sisi saya sih Pak, lebih lihat peluang ya. Peluang sama hobi. Harus suka dulu ya. Iya, suka dulu. Kalau misalnya emang nggak suka kopi, jualan kopi mah susah ya. Ya sama aja kalau kita nggak suka lighting, Iya benar. sulit. Harus suka dulu kan Pak. Iya. Nah modal gimana Scott? Modal kan menyesuaikan. Lo mampunya seberapa gitu kan? Ya udah jangan maksain, sesuaiin modal aja. Umpama lo punya 5.000 ya beli yang cukup buat 5.000, apa buat modal. Iya. Yang penting nggak rugi ya. Iya. Ibaratnya nih lu pasti udah sistem yang ibaratnya kalau cuan 1.000 perak itu udah cuan pasti kan. Udah cuan. Iya kan? Asal nggak minus ya nggak sih? Cina banget. Iya benar. Kamu jadi tersinggung. Tapi memang benar sih, maksud gue aja sempat kejebak gini sih. Gue sempat kejebak kayak gue pengen dagang atau bisnis sesuatu yang lain gitu kan. Tapi pas gue hitung tuh
enggak negatif, jadi ada cuannya, tapi 1.000 perak instead of 50.000 misalnya gitu. Terus gue gini, nggak semangat kecil gitu loh. Tapi gue tahu itu gue salah ternyata men. Nah lu tuh dulu gitu ya, pas mulai tuh jalanin aja, apa pas dihitung gue nggak nombok aja. Iya, Gitu ya. seperti itu Pak. Dan menariknya ini Bin, jadi di tempat makannya dia tuh, jadi kayak misalnya dia bikin menu apa, harus belanjanya kan ini gitu kan. Nanti biasanya ada sisaannya nih dari si bahannya. Nah bahannya ini sama dia harus di recycle untuk jadi menu baru. Jadi selalu nggak pernah sisa ya Scott ya. Iya, kita harus ada juggling, namanya juggling aja kita ya. Nah itu idenya dari lu. Iya, Gila sih. ya manfaatin aja yang ada gitu. Apa sih pokoknya gue inget dulu, gue lupa menunya sih, enak semua gimana ya. Jadi menu ini sisanya dari ini tuh dia ada menu lain yang enak juga gitu sebenarnya gitu. Lah is that how the business works? Well, I mean, ya kalau kita mikirin dari sisi bisnis ya, di mana kita mesti meminimalkan loss-nya kan. Ya. Jadinya kalau ada investasi, ya sayur lu beli apa, ya mungkin daunnya bisa dibikin untuk kayak pokcoy atau apa, batangnya bisa dijadiin apa lagi gitu. You know? Memang begitu ya harusnya. Emang begitu. Lebih baik dipikirin kayak gitu daripada itu dibuang aja. I see. Lebih baik. Iya, Benar. iya. Ya kita juga mesti kreatif di menunya. Kalau nggak dimakan juga kan. Betul. Iya, kebuang nanti Pak, akan nyisa-nyisa. Nah lu kenapa nggak ini juga gue mau nanya sama lu sama Robin juga sih tentang bisnis nih, entrepreneurship. Lu kenapa atau pernah nggak lu nyobain si bisnis makanan dan kopi lu ini lu sisipin di pekerjaan lu sebagai lighting? Jadi ibaratnya gini, oke gue yang supply cemilan, gue yang supply kopinya buat produksi ini gitu. Pernah lu melakukan itu, cuman untuk gue kan gratis. Pernah, cuma kan untuk kita waktu itu Pak. Nah maksud gue, kalau lu jadiin bisnis tuh pernah nggak lu cobain itu? Saya belum coba itu. Is it a good thing menurut lu? Well, it's a supplement business, tapi kan itu bukan hitungannya mesti beda karena kan itu ada ini mesti dipikirin dari 3 titik ya. 1, perangkat dari lighting, service manpowernya to the lighting. Iya. Nah, terusnya catering. Ya, itu beda entity. Ya, of course. Nah, ini kan kalau diliatin line item di produksi semuanya 3 beda. 1 kru, 1 equipment, 1 ya consumables. You know. So itu ya kita sebagai entrepreneur, pebisnis ya itu mesti invoice terpisah. Tapi mungkin ya. Nah, kalau seandainya itu di satu payung di mana bisnis payung ini bisa memprovide jasa-jasa terpisah itu, ya oke, itu cost saving untuk kita karena kita nggak usah bikinin 3 bisnis perbedaan. Tapi per service itu mesti dipisahin. Manajemennya dan segala macam kan. Iya, tapi kan di sini produser udahlah paketin aja gitu. Itu. Nah sebenarnya kan kebayang kan misal mascot lighting and coffee kan itu keren banget lagi menurut gue. Yang maksudnya oke. Jadi lu ada coffee truck gitu, keren banget sih. Nah sebenarnya itu jadinya relate sama ini sih. Ini yang juga yang lagi sebenarnya bukan lagi udah mulai cukup hype dan banyak pemainnya adalah di mana Gaffer pada akhirnya mereka punya investasi barang ya kan. Dan memang mulainya tuh dari generasi sebelum lu ada beberapa 1-2 Gaffer yang melakukan itu, and then lu satu generasi berikutnya yang juga memulai itu. Jadi kalian ini kan punya aset berupa supporting ya kan buat syuting sama mulai dengan lighting itu kan nama-nama lighting segala macam. Nah ini juga sebenarnya mungkin lebih ke Robin juga pertanyaannya. Ini kan berarti kan ada 2 tipe bisnis, ya kan? Dia dengan timnya adalah service dengan expertise dia. Exactly. Dan dia punya aset yang disewakan, ya kan? Harusnya berarti ini kalau secara produksi ini adalah 2 manajemen yang berbeda. Bukan manajemen apa ya?
vendor or what you call that? No, satu vendor ya nggak apa-apa, tapi dua Tipe. dua pengisi untuk produksi. Oke. I guess I don't know what the istilah is. I don't care. Tapi ya perhitungan lighting tidak terkait sama ada relasi tapi tidak harus dipisahin karena kan ya mungkin kita ada set di mana kita perlu 300 sky panel. Ya. Tapi karena teknologi udah memungkinkan, mungkin dia timnya cuma 5 orang. Gitu. Nah, 5 orang ini kan kita ngeliatinnya, oh my god, ini cost-nya mahal banget. Ya, lu sacrifice equipment-nya atau manusianya. Karena, Mascot sama kita kan ada beberapa lighting equipment yang sama. Ya, harganya mestinya satu standar di industri kan. Dimana kemana-mana lu nyewa sky panel adalah harga sekian. Nah, dan itu adalah standardization. Ya, discount this that the other udahlah, itu kan nego lain. Nah, aku punya sky panel, aku nggak punya skill setnya Mascot. Ya udah, jadinya kita sebagai fokus kan kita nyewain barangnya. Tapi kalau kita lighting technician kita bisa ngeset, bisa troubleshoot dan lain-lain, matanya adalah nih orang. Ya, ini extra cost dong. Kok dia dibilangin gratis? Nggak bisa dong. Jadi harus jasa, istilahnya ya jasa. Jasa dan expertise-nya juga harus dinilaikan. Nah, kalau ini diskusi menarik karena kalau diomongin seandainya, ada bagusnya. Nih ada regenerasi, sama regenerasi ini mikirin, wah gue mesti punya equipment sendiri. Very good, right? Nah, dengan banyaknya equipment ini, seharusnya regenerasi lebih banyak karena industri itu memungkinkan untuk industri kita berkembang. Betul. Tapi jatuhnya malah, karena barangnya banyak, ya harganya turun. No. Ini pola pikiran yang salah karena kalau investasi barang-barang ini udah mahalnya bukan main, right? Kita mesti maintain, kalau ada korslet gini gitu, bla bla bla, right? Belum equipment baru yang pasti di-demand dari produksi. Gimana kita bisa berkembang dengan wadah ini kalau dibilangin karena barangnya banyak jadi lebih umum, artinya nggak langka, discount. Iya. No, aneh that doesn't work. Iya. Ini ibaratnya gini kan, kayak lu cabe panennya lagi banyak banget, harganya jadi murah. Cabe lagi susah nih, harganya jadi naik. Mikirnya jadi cabe kan, bukan equipment, right? Kacang, cabe, whatever. Kan? We're in the wrong business. We should have sold kacang. Tapi ini jelas nih. Berarti kita harus ngomong gitu, Scott. Kalau ditawar tuh, ini barang lighting lo bukan cabe, gitu mestinya. Nah berarti udah, dan lu juga gitu kan, Scott. Maksudnya lu pisahin kan, lu dan tim dan anak-anak itu adalah service sendiri dan alat sendiri. Cuman kan, nah gitu, yang sering kita alami nih, Bin, dan biasanya ujung-ujungnya ke gue nih, ngadunya nih, pada nih LP-nya lah, mereka juga gitu. Pak, jadinya dipaketin gitu. Nah ini yang, gitu kan, gue selalu gitu kan, gimana ya ngomongnya? Maksudnya ngomong sama produksinya gitu loh, bahwa orang sama barang tuh beda gitu loh. Barang itu bisa expendable, bisa lo upgrade, bisa ketinggalan, bisa lebih baru. Kita kejebak kan antara manusianya berusaha upgrade, jadinya mereka perlu equipment baru. Betul. Di mana mereka akan belajar, nah terusnya meningkatkan skill setnya, right? Di discountnya antara manusia sama equipment, right? Dibilangin ya udah, gue kasih diskon ke barangnya, manusianya terbayar, mereka mereka bisa hidup dalam kutip. Equipmentnya rusak, mereka nggak ada uangnya untuk betulin. Kesewa orang lain aja kan, barangnya banyak. Iya, I see. Bisnis kita tumbang. So, nah terusnya kita gak di calling lagi. Nah, what the hell? Iya. You know, business is business, right? Ya udah pastilah juga dari pihak produser, di mana kan produser yang mikirin
produksinya keseluruhan, di mana itu mesti menjawab ceritanya. Dengan pilihan director. Semua lu kasih 3 director sama 1 script, treatmentnya semuanya beda. Yang satu natural light, gak usah pakai lampu, jadinya dia bawanya poly doang. Ada director yang gila. Nah terusnya dia bilang oke, semuanya akan green screen, tetap aja 1.500 sky panel. Itu kan jomplang banget. Produsernya maunya dengan budget nge-quote-nya ke bikin production budget with the 1.500 sky panel, tapi ke krunya udah pakai poly aja. And I'm like, dude, it doesn't work that way. And cenderungannya ya sebagai practitioner, professional gitu, masa sih kita bilangnya nggak ada budget? Kalau nggak ada budget, ngapain bikin film ya? Betul. Nah, yang sering lu alamin, Scott, kalau misalnya ada tahap negosiasi nih gitu, yang ditawar duluan apa alatnya atau orangnya? Atau dipaketin langsung sama enggak, mereka? kita biasanya orangnya dulu. Yang dari produksi nawar ke lu? Orangnya dulu. Orangnya dulu yang tawar? Iya, kita dulu kan. Oke. Kita dulu, udah deal ya, udah baru kita ngajuin quote alat. Oh, jadi sorry. That's Oke. weird. Oke. Misalnya lu udah keluar angkanya buat tim, terus let's say alatnya udah keluar nih angkanya gitu. Biasanya kan ada tahap pertama penawaran, biasanya ada gitu kan. Nah, ini tawar duluan yang mana? Biasanya. Atau semuanya, ini in total ini terlalu mahal, Scott gitu, ngomongnya gitu. Biasanya orangnya dulu sih Pak, kita dulu Pak. Oh iya, kita dulu, langsung orangnya dulu. Kita dulu jadi baru alat. Alat wrong. Something's very wrong. Ikutin list dari Pak Unai dulu kan biasanya kan. Itu nyalahin gue. Of course, it's always your fault. Pak, ini segini. Ya udah, akhirnya ditawar-tawar, ya udah pakai alat seadanya. Ini buang udah kan, cukup. Ya udah. Akhirnya dengan perkataan ya udah seadanya lah. Iya. Tapi mesti ini bagus kita ngobrol nih. Gue juga jadi ngeh nih. Ibaratnya seharusnya berarti kalau misalnya ada penawaran pertama, yang tawar bukan orangnya dulu dong. Iya nggak sih? Kan alat banyak vendor Pak. Mereka punya vendor juga. Iya. Berarti kan kita coba kita dilawanin quotation. Gue kasih diskon 10%. Nah terusnya toko sebelah kasihnya 10%, lu kasih berapa? 15. Nah terusnya dia kasih 15, gue diaduin lagi. Dia udah kasih 15, lu bisa kasih 20 nggak? Tektok. Tiba-tiba equipmentnya udah nggak ada nggak masuk akal. Iya, nilainya ya tetap ada yang ngambil juga kan. Nah terusnya let's say aku tolak. It's like ini limit gue 25%, right? Diskonnya. Ke Maskot dibilangin, Robin berani 35. Padahal gue udah tolak. Seperti itu. Tetap jalan. Nah tapi itu kan yang ditawar berarti barangnya kan. Itu barang. Tapi kalau tadi dia bilang kan begitu ada 2 pengajuan ini jasa gitu, fee sama si barang nih. Yang ditawar duluan ya fee-nya dulu. Kenapa nggak barangnya dulu sih gitu? Harusnya soalnya kan fee dulu Pak. Kita kan melalui tahap reki, cek set semua kan, ketahuan lampu, equipment kan setelah itu. Berarti kan saya nggak mau kerja kalau belum ada deal. Oke, paham. Harus deal dulu kan. Betul. Baru kerja. Nah, quotation alat muncul setelah kita reki kan. Tapi berarti fee lu tuh udah ditawar tuh di stage itu. Udah jadi. Udah shake hand lah gitu berarti. Yikes. Aneh, menurut gua aneh sih. No, that doesn't. It shouldn't work like that. Karena kan gini, kan mestinya kan, ini gua bukan ngompor ini, cuman gua logika aja gitu. Ibaratnya gini, lu punya keahlian spesifik, ya kan, lu punya tim yang spesifik gitu kan, dan lu udah tahu ini loadnya akan seperti ini, berarti lu punya X rupiah gitu kan, yang di project ini gua adalah sekian gitu. Terus masa sih dibilangin nggak bisa Scott, kita bisanya setengahnya dari harga lu, berarti kan dia nggak ngeliat value-nya tim lighting dong. Sama sekali kalau udah kayak gitu. Harusnya nggak gitu. Ama juga, let's talk about people. Ya. Dia dilawanin sama beberapa gaffer, right? Udah pasti kan, karena lo di bidding against other DPs, aku di bidding against other directors, right? If I was directing, tapi kalau producing kan
itu yang menjadi collaboration. Tapi kalau dari sisi jabatan di mana kita kreatifnya, instead of project manager, kita pasti di bidding Ya, berdasar dari treatment kan. ya. Oke. Skill set untuk maskot mengelola sebuah scene untuk mengatasi kebutuhan produksi akan beda sama gaffer-gaffer lain. Yeah. Which means his equipment list, biarpun kamu brief, Yeah. akan beda Betul, dari gaffer-gaffer lain. betul. Right? Kenapa kok dia punya kemampuan untuk bedah itu dikurangi? Itu dia. That's my point. So, I know that's your point. And then, dia bedah kayak gitu. Nah, terusnya, let's say, another gaffer bisa menghasilkan sesuatu yang mendekati visi kamu at half the cost. Right? Dia di calling lagi nggak? Enggak, karena dia Nah, terusnya udah equipment cost-nya udah setengah, quotation-nya masuk, nah terusnya kita disuruh kasih diskon lagi. Mampus kan? Iya, itu dia. Yang menang siapa nih? Nah, terusnya dibilangin even worse, udah setengah dari apa kebutuhan kamu. Nah, terusnya disetengahin lagi dibilangin, "Nah, ini lo punya treatment sini nih kegedean nih. Nggak ada budgetnya." Gue biasanya bilang gini kan, direkturnya yang mau, lu mau nanya direktur nggak? Biasanya mereka nggak mau. Lo kok nggak mau nanya direkturnya? Gue sih ngikutin yang direktur mau ya. Nggak ngerti deh. Gitu. Jadi lumayan ya. It's a really bad spiral. Ya. Maksudnya gue juga paham ya, Grip juga jauh lebih berat sih ini. Gue juga pengen ngobrol sih sama tim Grip sih. Karena Grip itu lebih gawat sih Scott. Karena mereka basis hitungannya itu ternyata itu masih sama dengan dulunya pengawal Dolly per day-nya. Jadi dianggapnya Grip itu segitu harganya. Aduh, gue bilang gila loh. Mikirin dengan Karena taunya ya Grip itu dorong-dorong Dolly. iya, taunya kan dulunya gitu loh. Or mungkin ya ada gap. Let's talk about a possible gap. Industri tiba-tiba berkembang. Kita nggak sadar kita punya skill set berkembang juga. Tapi kita nggak ngerti gimana caranya untuk matokin harga dengan peningkatan skill set itu. Oke. Dan juga yang tadinya pengawal kamera, belajar kamera menjadi kamera teknisi. Yeah. Tapi semuanya kebanyakan produser ngelihatnya porter. Yeah. Ngapain gue mesti bayar nih orang? Pengawal, istilahnya ngawal aja. Iya, but we don't live in that space anymore. Ya oke, kalau mereka masuk baru pasti juga kayak kamu kan. Lo dapat gue mau di lighting dong. It's like, ya lo dari kroco dulu. Iya. Nah, dari kroco itu kelihatannya pekerjaan yang tidak penting, gulung kabel, bersihin set dan lain-lain. Padahal teknik-teknik yang basic itu adalah muscle memory yang lama-lama wiring to the light. Untuk rapi di set, tidak orang jalan tidak kejegal, tidak ngeruntuh dan lain-lain. Itu pelan-pelan. Itu jadi sampai sekarang masih garuk-garuk kepala anak buahnya kok. Gemes ya. Loh kan kita garuk-garuk kepala sama setting dan lain-lain. Ini semoga aja nih kerekam nih. No. Let's do a quick The Office. Oke, wow. Oke. Jadi sebenarnya karena gue juga sering gitu Scott nih, kalau gue boleh cerita juga gitu kan biasanya kan gitu nanti dari step preps itu ada negosiasi dan segala macam ke semua departemen termasuk ke sub departemennya kan. Oke. Terus nanti biasanya tuh adu nih, mau itu line produsernya atau produsernya ke gue. Oh, si Moskot harganya sekian gitu. Nah, itu terus lagi gue tuh sering banget ngejelasin gini. Ini bukan masalah mahal murah, gue bilang gitu. Cuman sekarang kita tuh pengen bantuin produksi supaya lu produksinya enak, lu jam kerjanya juga nggak jadi ke stretch gitu kan. Jadi lebih efektif, lebih cepat. Nah, efektif lebih cepat ini ada yang lu kadang-kadang harus nambah orang, kadang-kadang harus nambah alat gitu kan. Dan ini tuh tentang manajemen, gue bilang gitu. Jadi lu tuh membayar segitu tuh bukan karena mahal murahnya, enggak. Lu tuh akan digaranti
bahwa produksi lu tuh akan aman gitu. Yang bisa nerima ada, tapi yang nggak ngerti juga banyak, Scott. Banyak, Pak. Itu yang gila sih, Bin. Maksud gue sampai sekarang aja gue masih really yang lo menghargai M series lighting itu lebih mahal dibanding orang. Lo menghargai bodinya Alexa 35 itu lebih mahal dibanding orang yang mau operate-nya atau yang ngerti masalah itu gitu. And yeah, pokoknya I hear it. Aku aja tuh yang kalau terlibat di produksi, where I'm a producer, itu the first thing yang paling penting adalah manpower-nya. Karena mereka yang memungkinkan apa yang akan kejadian di depan lensa. Betul. Right? Kalau skill set-nya di bawah standar itu, there is a sacrifice. Tapi mesti sadar diri juga, ya. Sebagai produser tuh pasti produser juga ada impiannya, ya. Selain make money, tapi ada impiannya. Film ini harus lebih baik daripada, atau tidak boleh kurang daripada, gitu. Especially now, ya, kita punya industri menurut gue tuh udah meningkatnya jauh banget, right? Kita mau balik ke era di mana kita nggak ada lampu, naturnya gambarnya kurang baik. Kalau istilahnya Arif Mbah tuh burak-burak. Well, itu di platform yang paling demanding. Kenapa kita mulai ngeliatin film-film bioskop tuh yang tiba-tiba level meningkat gitu? Karena mereka udah ngelewatin proses di mana ada platform atau pokoknya ada sesuatu kamu bisa ngelihat hasilnya yang lebih baik daripada bioskop. Of course, demand-nya akan lebih tinggi. Nah, terusnya we don't quite hit it untuk platform itu. We try to, right? Tapi we don't quite hit it. Tapi kalau itu ke bioskop, it's better. Ya, gue ngerti maksud Jadinya lo. kita kedorong sama seandainya kita kedorong sama Netflix, kita cuma sampai di sini. Bioskop kan di sini. Oh, ini udah lebih bagus. Oops. Jadi udah cukup lah ya, gitu ya. Netflix tuh mintanya kebanyakan gitu. It's like, no dude, you are not leveling up. Nah, terusnya lu mau level up, gimana? Kalau lu bayar maskot setengah, seperempat, 0. Iya. Itu, dan ini relate banget sama tadi yang istilahnya sacrifice, pengorbanan itu, sama hasil yang pengen diraih itu yang di-achieve. Karena gue tahu banget nih karakter si maskot nih. Begitu misalnya lampunya kurang nih, aduh ini kurang nih Pak gitu. Dia pasti pengen nambahin sendiri tuh. Nah, yang akhirnya ketahuan sama gue adalah setelah melewati 2-3 film, dia tuh sering banget sacrifice mengeluarkan alat yang seharusnya nggak boleh keluar. Bukan nggak boleh keluar, nggak sesuai dengan dealnya lah. Alat ini jadinya nggak dihargain, tapi dia mengeluarkan itu just for the sake supaya gambarnya tuh jadi gitu loh. Yang maksudnya terima kasih digituin. Cuman gue setelah tahu 2-3 film itu, gue bukan marah sih, gue menegur dia gitu loh. Kalau lakuin itu, ini produksi nggak akan belajar. Yang ada, kan nggak apa-apa kan, harga segini kan bisa bagus kan gambarnya kan gitu. Enggak, padahal dia udah ngeluarin 4 unit lampu yang nggak dihargain gitu loh. Oke, and then jebakan kita berdua sebagai kreatif adalah reputasi. Nah itu kan. Dimana karena kita tahu itu gambar kurang, kita keluarin barang biarpun tidak sesuai dengan quotation deal dan lain-lain, gambarnya si maskot nggak se-oke dari film yang sebelumnya. Maskot, he's not that great. Sepi, malah jual kopi. Serba salah ya. Nah lu gimana tuh berarti? Kalau karena gue tahu banget, lu tuh sering banget yang gemes, gue pengen ngeluarin ini, dan kadang-kadang lu nggak lapor sama gue tahu sih gitu. Sering Pak, saya nggak lapor. Pernah terakhir ketahuan sama Pak Unai, saya diomelin. Ada scene ambulan. Scene ambulan akhirnya kita pakai inki dengan inki sama filter diputer-puter. Pak, saya ada lampu ini, saya keluarin. Enggak, jangan. Oh oke, ya udah pakein aja.
puterin. Karena gue nggak rela gitu. Maksud gue, iya, maksudnya Itu yang ketahuan. Jadi itu Akhirnya diomelin. dan masih banyak yang nggak ketahuan sama gue sampai sekarang sih. Cuman, It's weird it's the industry wants to improve tapi they don't value our effort, right? Itu dia. And you know, I mean, it's ada bagusnya kita mau kayaknya nggak aci ya. It's not fair kita yang kerja like the hard worker. I'm not hard work. Everyone's hard working maksud gue. Tapi kru keras, I guess istilahnya. Kru keras dibilangin tidak mampu, right? We have the equipment. Udah jelas regenerasi kejadian karena ini regenerasi jelas ada karena lebih banyak rental house. Biarpun masih mini-mini sana sini kan. Mau itu spesialis lampu, grip dan lain-lain. Kebanyakan ke kamera, right? Nah, terusnya kita dipangkas bilangin ini Indonesia nggak penting gitu. Nah, terusnya you get someone gorgeous like Hana or Laura Basuki or whoever, and then lightingnya kurang. Mampus gue. Lu sebagai lu yang like dia biasanya cantik banget nih, gue gimana ya? Kill me now, anjing. Itu levelnya ke gue ke situ tuh, Scott. Jadi antara ini kalau gue biarin nggak belajar, tapi kalau gue nggak biarin gue juga kesikat gitu kan. Jadi emang gila sih, emang lumayan tricky banget sih. Nah tadi ya semoga sih dengan di podcast ini, dan semoga juga akan berlanjut sih kita ngobrol-ngobrol dengan sesama gaffer juga gitu. Itu yang gue pengen sih. Jadi sebenarnya gini, jadi bukan masalah salah bener sih, menurut gue tuh masalah komunikasi aja gitu. Dan memang kan nggak semua orang tuh tahu masing-masing tuh kerjanya gimana, enggak sih memang. Tapi memang perlu diobrolin gitu. Oh sekarang tuh lighting tuh kerjanya begini mungkin ya, perlu ini dan segala macam gitu. Bahkan kayak misalnya menurut gue udah saatnya juga lu mulai mikirin juga tuh, Scott, kayak mulai membentuk tim rigging gaffer. Ingat gue sering berapa kali ngomong kan. Jadi rigging gaffer itu subdivisi dari lighting yang memang tugasnya itu untuk mempersiapkan sama infrastruktur lighting sebelum kita syuting gitu. Jadi biasanya kita istilahnya back to back. Jadi misalnya kita nextnya di ruangan sebelah, nah rigging gaffer timnya dia tuh di ruangan sebelah tuh udah mulai nyiapin gitu kan. Cuman kan itu kan jadinya kan mungkin jadi nambah orang gitu kan, seperti itu. Cuman kan kebayang waktu yang dihabiskan dalam sehari itu menjadi sangat efektif gitu loh. Sementara kita syuting sebelahnya udah siap dan kita pindah, dan kita kan sudah sering memperhatikan itu juga sih ya. Di film Kabut Berduri sih yang paling gila sih menurut gue waktu itu. Kita larian 7 titik dalam satu hari, tapi kita bisa berhasil gitu. Ya walaupun kita jejerowokan ya kita syutingnya ya. Cuman itu yang gue suka di timnya dia itu manajemennya dan tektokan lintas lintas departemennya gitu. Cuman gue nggak tahu sih Bin, kayak misalnya apakah kita perlu bikin educational events khusus buat ngobrol lintas departemen kah gitu, atau dia justru maskot harus banyak bikin konten gitu dengan keadaan industri sekarang trennya gitu kan, supaya orang-orang tuh ngerti cara kerjanya departemen lighting tuh begini loh gitu sebenarnya gitu. Jadi bisa dikawinin dengan departemen lain tuh begini cara kerjanya dan negosiasinya gitu. Yang jelas sih itu. Tapi ya oke. Jebakan yang paling besar untuk kamu sebagai gaffer tuh apaan? Di waktu produksi kan ada prepnya, udah tahu lokasinya di situ, udah tahu abis scene ini akan itu. Nah itu mau diomongin udah ada breakdown dan lain-lain. Tantangannya paling besar apaan? Kalau saya biasanya itu pas Reki udah ketahuan, udah dari Astrada ya Pak, udah tahu schedule-nya ini. Nah ini gue harus ada split team itu. Rigging gaffer udah ada, maksudnya emang udah ada schedule-nya. Bawa scene ini
di hari ini harus ada yang split pecah ke set untuk ngeset selanjutnya. Iya. Jadi udah saya info sebelumnya kalau yang sekarang ini sih Pak. Oke, tapi kan biasa produksi kan agak ajaib, tiba-tiba on the spot direkturnya terlalu kreatif. Iya. Ini ini kayaknya keren nih. Ya, cuman saya ngasih alasan bisa, cuman butuh waktu. Ya, dia Seperti termasuk itu. satu yang berani menegosiasi Bisa, itu. berani kalian nunggu, ayo. Bisa Pak, tapi saya butuh waktu 2 jam mau nunggu atau enggak, dia gitu. Oh, oke. Dan itu maksudnya untuk gue nyaman gue. Jadi Paul lu ngomong aja. Kalau lu ngomong bisa tapi ada alasannya, gue pasti akan nyampein gitu. Tapi kan ada juga yang saking takutnya nggak di calling lagi, dia berusaha untuk memenuhi itu, kan itu bahaya banget pertama gitu. Kedua, nggak akan optimal juga hasilnya gitu loh. Di ada-adain, dibisa-bisain gitu loh. Nah itu yang gue juga pengen ngobrol sih sama yang lain-lain itu, Scott. Jadi yang jangan khawatir, maksudnya karena lu memang udah ngerti caranya gimana, lu punya hak untuk bilang bisa atau nggak bisa atau butuh waktu gitu loh. Tapi ternyata masih banyak yang tanda kutip ya takut nanti bilanginnya nggak sanggup, nyanyiin sama Pak Unai, gitu doang, jadi kangen maskot gitu kan. Gue sering banget ngomong kayak gitu kan. Jadinya mereka sangat berusaha untuk memenuhi itu tanpa apa ya, bukan tanpa menginfokan produksi gitu, bahwa ini sulit loh, ini gue butuh waktu loh gitu. Sorry, I should ask him. Yeah. Ketakutannya apaan sih? Kalau apa? I mean kan kalau dia, lo dari dulu berani ngomong. Dia mah emang gelo orang. Oke, ya ini bonus kan. Tapi kalau kamu ngeliatin orang lain yang tidak berani kenapa tidak berani untuk ngomong? Kira-kira dari kamu? Kalau saya sendiri harus berani ngomong ya, karena umpama hal-hal yang dadakan seperti itu, bisa nggak ini set ini? Nggak sesuai dengan prep kan? Dadakan jatuhnya kan? Bisa Pak. Cuman minta waktu. Akhirnya semua berpikir kan? Gimana semuanya kan? Berpikir, semua bantu berpikir. Oke Kot, nggak bisa, mungkin reschedule aja. Akhirnya seperti itu kan? Diputusin seperti itu. Jadi mikir semua. Oke, kalau kondisinya di mana Asradanya, perlu waktu, oke, dijalanin aja. Nah terusnya kalian OT sampai buat OT sampai jam 4 pagi. Nah, sama crew call-nya tetap jam 7. Kayak sih nggak bisa. Ya itu dia, mereka kan ikut mikir, ini nggak mungkin dong kita break pagi hanya untuk nungguin ini doang gitu kan. Tapi biasanya kalau gue sama dia tuh tektokannya udah gitu. Misalnya dia bilang begitu, terus tetap dijalanin. Nanti gue nggak akan turun tuh ngomong sama Asradanya, atau sama produsernya, atau kalau misalnya kadang-kadang gue udah nggak kuat, gue ngomong sama direkturnya juga. Ini kalau diterusin kayak gini nih, kita kelarnya bisa lebih dari jam 12 nih. Gini. Lu besok call time jam berapa? Biasa gue gitu duluan tuh, udah galak duluan tuh. Gitu. Cuman memang mungkin juga kan banyak juga tim-tim baru, tim-tim baru yang mungkin juga baru kenal kan, DOP-nya baru kenal sama tim ini ya. Jadi komunikasi itu memang belum terbentuk sih. Jadi dan gue nih sering nih Scott, gue lagi juga baru dengar ceritanya lagi Bin, bahwa ini ada nih syuting-syutingan yang kelar jam 4 pagi itu mulai lagi tuh kayak gitu. Iya, masih banyak Pak. Masih lebih banyak mismanagement on set daripada benar-benar stick to the plan. Iya. Nah itu itu mesti ada yang berani like stop it. Iya. Right? Itu mesti ada orang yang berani ngomong kayak gitu. Yang satu ya mungkin kita di lingkungan di mana sutradara adalah dewa. I'm sorry ya. Aku nggak ikutin pola pikiran itu. Sutradara saya menservis filmku, right? Sebagai produser, jadinya get in line, ya. Tapi kan ya kalau udah kolaborasi sebesar itu kan produsernya beberapa. Nah dari produser-produser yang lain yang nggak mau rugi, right? But we're here. Iya, kita di Bromo nih, Nggak mungkin kita nggak dapat sunsetnya atau sunrise-nya atau apa gitu. Mereka nggak mau rugi. Jadinya salahnya ya itu domino. Nggak ada yang tega untuk say no, untuk kehilangan value-nya dari impian. Nah terusnya nggak ada yang bisa berani say no
untuk ngecegat OT-nya. Iya. Tapi lu pernah ngalamin itu nggak, Scott? Maksudnya gini, pokoknya gini, lu dari negosiasinya, misalnya lu sekian jam kerja, misalnya kita 14 jam kerja, tapi pada prakteknya ternyata ada yang bablas nih gitu. Nah terus OT-nya di salaman doang gitu. Pasti Untuk sering apa kan? nih? Film apa iklan? Film. Kalau iklan mah ya udah lah ya. Kalau film sebenarnya kita udah ada tertulis jam kerja ya. Iya betul. Nah begitu lu ngehit itu dan kelebihan nih dan lebih dari sekali gitu loh, yang lu lakuin apa? Negosiasi berdasarkan ya udahlah kita kan member langganan, ayolah tolonglah, you tolong Oh Ayla. itu dari sononya. Ayolah. Gue nggak bisa sih kalau dulu iya, gue sekarang nggak karena gue sering digituin mulu jadinya gitu. Tapi ya tetap ya, maksudnya tetap ada nice try-nya gitu ya. Ada. Begini kan, mungkin ya. Baik lagi sih Pak, kalau maaf ya, ya DP-nya ya udah stay ya, udah mau nggak mau kita stay dong ikut. Ya kalau gue sih udah tua kali ya jadi. Masa iya? Oke lo deal, nggak apa-apa kita lanjut syuting, terus kita tinggalin lo, nggak mungkin dong. Ingat Akhirnya nggak dulu gue pernah hampir nyuruh lo balik? sering. Ya jadi gue ini karena udah ngelebihin kuota jam kerjanya. Sekali oke, gue biarin. 2 kali gue, ketiga gue bilang sama Asradanya, kalau misalnya hari ini kita ngehit lagi lebih dari 14 jam, anak-anak gue suruh pulang. Mereka bilang, terus bapak kerjanya gimana? Kan gue masih ada pengawal. Lampu kan, kalau pengawal kan ya udahlah ya, udah satu paket sama rental biasanya gitu kan. Ya udah gue sama pengawalnya. Kalau misalnya pengawal pun harus pergi karena lu nggak bisa bayar OT-nya, gue geser lampunya sendiri, gue gituin. Dan gue niat Bin, sampai gue nunggu nih, ini beneran nggak di jalan nih, gue pengen tahu banget nih. Ya untungnya lu bisa. Gue nggak jamin semua DOP bisa. Asal Bo. Right? Itu kan that becomes something yang menjadi aset, di mana ya orang ngeliatin jabatannya doang, nah terusnya nggak ada kemungkinan dia nggak bisa, right? Like the discipline to get to be a DOP kan ada 2 jalur, satu lewat lighting, satu lewat kamera. Maaf, sekarang kan sistem banyak yang paketan sama DOP. Ya mau nggak mau harus ikut DOP-nya, DOP sampai morning ya ikutin dong. Iya bener juga Kan sih. kontraknya di DOP semua banyak. Are we going back to slavery? Kita mau ninggalin nggak mungkin. Paketan, oh my god. Apa itu jadi kayak menir plantation gitu. Zaman Belanda. Iya kan Pak? Iya bener juga sih. Ini kayaknya di DNA 350 tahun kita ya. Kayaknya zaman penjajahan Maaf masih ya, ada. bener nggak? Masih ada sistem emang paketan satu tim, Bener-bener. even itu grip semua di satu pala. Iya ya. Ya udah, lo mau sampai jam 7 pagi pergi ya ikut. Mau nggak mau ya Mau ada nggak pilihan. mau, nggak ada pilihan kan? Iya, karena bosnya Lu ada tim di situ. gua. Iya. Sedih sih. Sedih Pak. Jangan sih. Karena gue juga pernah mencoba exercise itu, emang paketan tuh oke atau enggak sih gitu kan. Maksudnya gue investigasi sama nggak hanya sama dia doang, sama banyak kru juga gitu kan. Rata-rata iya sih Pak, harganya jadi nggak semua, tapi biasa rata-ratanya yang gue ngobrol itu harganya memang jadi lebih murah, ngomongnya gitu. Jadi nggak standar gitu kan. Waduh, udahlah paketan harganya jadi nggak standar gitu kan. Udah gitu misalnya lu di-push lebih dari 14 jam kerja, waduh gitu, kayaknya enggak sih kalau gua gitu. Gue nggak bisa tidur men. Oke, ngomongin kayak gitu, dimana kita the value of kru keras di push sampai segila-gilanya. Nah terusnya kita semua tumbang. Iya. Ama udah berapa teman dari lingkungan kamu tuh yang udah not with us? Itu aku sedih loh. Ini udah berapa tahun, all I hear is udah nggak ada. Iya betul. Itu sedih banget. Dan emang penyakitnya gitu Scott, karena pola hidup ya kan, kurang tidur segala macam, jadi nggak jauh-jauh dari jantung, dari lambung ya kan, yang sisanya biasanya pernafasan yang keganggu sih. Nah ini juga ya kan, maksudnya ini pattern yang selalu terulang tiap tahun, tapi kok gimana ya? Ini pada sadar nggak sih gitu? Itu yang okay, I'm going to be a complete devil's advocate. Kan populasinya gede. anjing. Tiap tahun ngeluarin lulusan.
Ya kan? Tiap tahun ada yang baru ya udah. Tapi gue sempat ngerasain kayak gitu loh. Gue ngerasa kayak lakban men, Expendables. Kalau misalnya gue lagi ngayal kan, gue lagi syuting itu tiba-tiba gue mati. Pasti sih besoknya sih dilanjutin sih, ada yang gantiin gue gitu. Semudah itu gitu. Gue ngerasa gue bisa digituin gitu. Shift-shiftan dong, Pak. Gue kayak lakban gue. Begitu abis diganti aja gitu. Gila sih, perjuangan kita masih lumayan sih ya Scott ya, berarti ya, untuk ya memberi pengertian secara baik-baik gitu dengan cara kerja. Dan ini sih yang menurut gue yang juga menurut gue bukan darurat, cuman harus kita pikirin banget sih regenerasinya sih. Ini karena gue dari tim lo aja gue belum nemu lagi yang baru, yang fresh yang bisa lo didik lagi gitu kan. Grip juga sama tuh, masalah banget, susah banget nyari regenerasi. Nah, gue nggak tahu apakah dengan teknologi yang sekarang lebih banyak, lebih murah, lebih gampang, jadi banyak orang-orang yang harus shortcut kan, gue beli apa ya barang sendiri, gue udah jadi cover aja gitu, ketimbang gue mau berguru di Shaolin-nya maskot gitu, maskot Shaolin gitu. Gitu nggak sih? Yeah, actually that's a good question. Sama nggak pola pikirannya di mana di in lighting, gue punya Godox, gue gaffer. Ya gitu nggak sekarang? Gue punya what do you call that, blackout, gue gaffer. Enggak sih. Nggak ada. Enggak. Masih belum ada yang berani begitu. Belum ada. Saya belum ada. Belum ada, Pak. Sekarang kalau Enggak di gua tahu kan, ya. kalau di gua enggak. kalau di gua gitu, kalau di gua kan yang ada gambarnya, enak gambarnya, gue DOP gitu. Kalau biasanya di kamera kan begitu nih sekarang, dan itu dari zamannya George Kamarullah loh, dia bilang gitu. Iya. Dia bilang dulu itu yang namanya jadi DOP itu susahnya minta ampun. Sekarang kalau orang nyalain dia bilang kamera DSLR waktu zaman dia kamera DSLR dinyalain, ada gambarnya, dia udah klaim bahwa dirinya ada DOP, itu semuanya langsung terdiam. Nah, tapi di cover belum ada yang begitu, atau lu belum tahu? Belum tahu sih kayaknya itu. Ketinggalan info mungkin saya. Mungkin ada kali Pak ya? Ya nggak tahu, tapi mungkin banget loh, karena saking mudahnya teknologi dan murah gitu, jadi bisa banget gitu. Nah, on that note, karena teknologi dan barang-barang lebih accessible dari harga dan kemampuannya luar biasa. I have to admit, kalau mimpi jorok lah kita dulu, right? Nah, karena kamu berhasil untuk regenerasi, mestinya tuh kamu ada pikiran nggak? Gue regenerasi, nah terusnya gue bikin cabang di Medan, di Makassar, di Surabaya. Itu menjadi peluang bisnis cuan. Iyalah, karena kan nanti kan lampu-lampu lu banyak yang udah ketinggalan nih, lu pasti upgrade nih, daripada ini jadi sampah kan lu bisa lemparin ke kota lain, nggak sih? Bisa aja jadi buka cabang gitu ya. Iya. Maskot lighting Medan gitu ya. Jadi kan barangnya bisa lu kesanain, tapi lu juga bikin pelatihan gitu. Keren loh. Ayo gue bantuin. Kalau ada kesempatan boleh sih Pak. Bisa banget. Nanti kan dari situ kan di gudangnya ada Maskot Coffee cabang Medan. Anjir, kayaknya gue kerja sama dia aja deh kayaknya. No. We close focus and then kita jadi. Aku jadi pegawai boleh ya? Jangan. Oke, we already hit like 51 minutes already. Oh my god, cepet banget. Kan, jadi kita lanjut berikutnya. Kalau misalnya ada yang mau nanya-nanya dari netizen atau whoever yang mau belajar, mau magang di Maskot bisa. Mau belajar jadi barista bisa juga. Mau lighting apa barista? Nah, itu pilihannya gitu. Jadi mungkin next time. Atau next time-nya juga kalau pasti dia balik. Pasti. Ya. Kira-kira kita mesti nyolek apa lagi nih dari ini orang gitu. Lighting programming. Banyak banget. Oke, Scott. Thank you ya. Thank you banget. Thank you Pak. Mau gue tunggu nih setup kan gue. Langsung habis ini.